Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa dibina wa ja'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan rezeki dari Allah untuk bisa mendapatkan ilmu agama. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan yang banyak, menjadikan perlindungan untuk kita dan orang-orang yang kita cintai di dunia dan di akhirat kelak. Kita dan orang-orang yang kita cintai didekatkan dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan dari segala keburukan di dunia dan di akhirat kelak. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita yang kita rindukan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita di belakang barisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar kelak, yang diakui sebagai hamba Allah dan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah Zulqa'dah, jadi halal bihalalnya sudah lewat. Syawalannya udah habis, udah sampai Zulqa'dah, bentar lagi udah mau Zulhijjah. Ada yang haji tahun ini? Insya Allah tahun depan ya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab taubat. Ya, hadisnya ini lumayan panjang, nanti hadis setelahnya lebih panjang lagi. Jadi untuk hari ini saya cukupkan hadis yang ini aja, ya, karena nanti intisarinya juga banyak dari hadis ini. Benar nggak nih batasan saya? Dari Abu Sa'ad bin Malik, betul ya? Bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu di antara umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Jadi hadis ini adalah kisah umat terdahulu, atau biasa disebut Israiliyat. Tetapi Israiliyat ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi hadis yang sahih. Ya, masuknya menjadi hadis yang sahih nanti setelah saya baca sampai akhir kisahnya, baru insya Allah akan diterangkan mengenai Israiliyat. Mbak tahu nggak artinya Israiliyat apa? Alhamdulillah ada gunanya saya kesini. Hadis Ya, alhamdulillah. 20. Dahulu di antara umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Ini pembunuh nih orang. Dia udah bunuh 99 orang. Kemudian dia mencari orang yang paling berilmu di muka bumi ini, maka dia ditunjukkan kepada seorang pendeta atau ahli ibadah. Orang ini udah bunuh 99 orang, habis itu dia mau taubat. Dia cari, tanya sana sini, mana orang yang paling berilmu, saya mau tanya. Tapi ditunjukkannya itu sama ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Nanti kita akan lihat perbedaannya ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kalau ahli ibadah tuh berarti dia jago ibadah. Kalau ilmu berarti dia kaya dengan ilmu. Lalu dia segera mendatanginya dan bertanya, sesungguhnya, nah dia nanya nih, nanya pakai cara dia nanya begitu datang ke ahli ibadah ini, nanya dia, sesungguhnya seseorang telah membunuh 99 orang. Masihkah dia mempunyai kesempatan untuk bertaubat? Terus jawaban ahli ibadah ini tidak. Jadi ahli ibadah ini begitu ditanya sama orang ini, ada orang bunuh orang 99 orang, bisa nggak dia punya kesempatan untuk taubat? Jawabannya enggak, kata si ahli ibadah ini. Ya, jawab si pendeta yang ahli ibadah itu ya,
Mendengar jawaban demikian, dia pun membunuh pendeta tersebut sehingga genaplah orang yang dibunuhnya menjadi 100. Ya, pembunuh. Begitu ditanya, orangnya jawab tidak, langsung dibunuh lagi sama dia. Dan ini cerita hadis sahih, ini kenyataan. Ya, dulu sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hidup sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu laki-laki tadi mencari lagi orang yang paling berilmu di muka bumi. Tapi dia nggak putus asa, tetap aja mungkin hidayah Allah ya Mbak ya. Tetap aja walaupun udah bunuh orang 100, masih lagi nyari orang yang paling berilmu. Hingga akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang alim atau ulama. Orang yang punya ilmu, ini baru benar-benar orang yang ahli ilmu. Lalu dia bertanya, sesungguhnya seseorang telah membunuh 100 orang. Ketemu nih sama ulama ini. Wahai ulama, ada orang membunuh 100 orang. Masihkah dia mempunyai kesempatan untuk bertaubat? Bisa nggak dia bertaubat? Orang alim itu menjawab, ya masih. Beda ya Bu ya. Orang yang ahli ibadah dengan ahli ilmu. Yang tadi ahli ibadah padahal bunuhnya dia baru 99. Ditanya bisa taubat nggak? Katanya nggak bisa. Begitu ketemu yang alim ini, tanya, udah bunuh 100 karena ahli ibadahnya akhirnya dibunuh juga sama dia. Masih bisa nggak taubat? Kata dia, ya bisa. Makanya kan Imam Syafi'i bilang orang kalau baru pertama kali belajar itu dia ngerasa dirinya yang paling hebat, yang paling benar, yang lainnya salah. Suruh belajar lagi kata Imam Syafi'i. Kalau kamu ngerasa habis belajar kamu ngerasa kamu yang paling pintar, belajar lagi, jangan berhenti. Begitu belajar lagi kita ngerasa kok bodoh ya. Kalau kita ngerasa kok jadi bodoh ya, kok jadi nggak tahu apa-apa ya, kata Imam Syafi'i jangan berhenti di situ, belajar lagi. Nanti kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu ketahui lebih sedikit daripada yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau orang itu masih ngerasa dirinya yang paling, berarti kurang. Suruh belajar lagi, belajar lagi. Kalau orang itu udah mentok, ya udah belajar terus, biasanya dia ngerasa bahwa dirinya banyak tidak tahunya. Lalu ulama ini mengatakan, siapakah yang dapat menghalangi dirinya untuk bertaubat? Dikasih tahu nih, ulama ini ngasih tahu tipsnya. Ini cara hijrah Bu. Berangkatlah ke tempat atau negeri ini dan itu, ditunjukkan tempat untuk hijrah. Ibu dulu perginya kemana? Sekarang perginya ke pengajian. Maka kalau orang itu tahu dirinya punya dosa tertentu, tahu kalau circle-nya yang ini tuh tukang gibahin orang, tahu kalau circle yang ini bikin boros, pertama kali yang harus dilakukan adalah pindah ke tempat yang nggak suka gibah, pindah ke tempat yang nggak suka bikin boros. Dia harus ada pergerakan. Kalau di situ-situ aja nggak bisa. Dan kita itu berhak kok memilih. Dan ini caranya kita untuk bertobat. Dikasih tahu sama ulama itu cara bertobat yang pertama itu pindah ke negeri ini dan itu, dikasih tahu tempat ini, tempat ini, tempat ini. Di tempat mana yang kita tuh rasanya tuh paling nyaman supaya lidah kita yang gatal ngomongin orang terus ini bisa diem gitu. Karena kita nggak mau meninggal dalam keadaan ngegibah. Tangan kita yang boros check out mulu ini bisa diem. Gitu. Mungkin tempat yang kalau ngeliat orang itu nggak dari segi fisiknya ya lo punya alhamdulillah, lo nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kan ada tempat-tempat yang membuat kita itu ya kalau lo nggak pakai ini gue nggak mau nemenin lo. Kalau lo brandnya nggak ini, orang tuh boleh-boleh aja beli apa aja selama dia halal dari uang yang halal. Itu untuk jalan Allah boleh. Tetapi kalau ada pertemanan yang mengharuskan yang lainnya seragamnya, maksudnya bajunya tuh sama, mereknya sama, padahal temennya nggak bisa beli, kecuali dia ngebeliin temennya, nah itu masalah. Atau misalnya ada temennya yang beli bagus, yang nggak bagus bajunya
jelekin yang bagus gitu, itu juga nggak boleh. Jadi yang kita lihat itu keimanan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nih positifnya kita berteman sama Dia? Jadi yang pertama itu harus pindah, berangkatlah ke tempat atau negeri ini dan itu. Termasuk ibu-ibu itu jadi pengurus pengajian atau berangkat ke pengajian, itu cara kita untuk pindah. Bu, pengajian itu paling enak loh. Coba ibu, kalau emang orangnya nih ekstrovert, pengen keluar terus ya. Ambivert. Oh, ambivert. Ya, ambivert tuh berarti dia Kadang ekstro, kadang resiko. Tapi kalau orang ekstro tuh kan dorongannya, gue bisa mati nih kalau gue sendirian gitu kan. lebay. Nggak bisa napas nih, nggak bisa napas gitu. Cari orang buat ngobrol, cari orang buat kumpul. Ya, Asik aja. kalau misalnya keluarnya itu terus ke sana kemari yang harus ngeluarin uang gede, ibu nongki deh ke satu tempat. Bukannya nggak boleh ya, tapi kalau circle-nya nongki terus, nanti sekali duduk sehari misalnya harus nongki sama dia 3 kali misalnya. Dari pagi sampai sore dong. Iya, ngopi sekali bayar 200.000, bayar lagi 200.000, bayar lagi 200.000. Sekarang saya tanya ke pengajian, itu kenceleng berapa? Seikhlasnya. Yang ada di dompet. Kalau dompetnya branded, kasih aja dompetnya. Bisa dijual lagi kok pengurus pengajian. Ya, seikhlasnya, Masya Allah. Jadi sebenarnya keluar ke pengajian itu adalah cara hijrah buat orang yang suka keluyuran, tapi dia itu caranya nyaman, nggak boros, lebih taat sama Allah, dapat ilmu, lebih enak beribadah. Coba udah gitu dinaikin derajatnya, disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kok bisa-bisanya kita kepilih jatuh cinta sama pengajian? Itu biasanya orang tuanya orang baik biasanya, Mbak. Ya, biasanya ada orang yang doain kita, terus doanya tuh mustajabah. Saya juga nggak tahu, dulu mah saya keluyuran kesono kemari ke mall, nenteng sampai capek. Sekarang ya sekarang kurang-kurangin lah, sebulan yang begitu-begitu 2 kali 3 kali. Ke pengajiannya harus lebih banyak daripada yang begitunya. Dari mana kita dapat hidayah itu kalau bukan dari Allah Azza wa Jalla? Ya, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama ini mengatakan yang pertama, berangkatlah ke tempat atau negeri ini dan itu, pindah tempat. Sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau mau taubat, yang pertama pindah tempat, di mana tempat itu banyak orang-orang yang ibadah sama Allah. Jangan pindah tempat ke tempat orang maksiat lagi, pindahnya ke tempat orang yang beribadah. Karena kata Rasulullah SAW, agama seseorang itu tergantung temennya, tergantung circle-nya. Maka kalau misalnya kita mau bertobat, yang pertama pindah tempat yang di situ tempatnya orang ibadah. Nih ibu ibadah nggak sih? Insya Allah. Terus selanjutnya, setelah pindah tempat, deketin orang yang sama-sama beribadah, beribadahlah bersama mereka. Ikut sama mereka. Mereka ngaji Quran, ikut ngaji Quran. Mereka pengajian, ikut pengajian. Mereka sholat duha, ikut sholat duha. Mereka baca salawat, ikut baca salawat. Mereka istighfar, ikut istighfar. Ibadah bareng-bareng mereka. Karena kan kadang-kadang kita ini tuh tetap aja makhluk sosial yang kalau rame-rame itu rasanya semangat gitu. Ya, kenapa ada sholat jamaah? Karena kadang-kadang kalau sholat sendiri itu males, kalau jamaah lebih semangat. Ya, pengajian coba jadi pengurus pengajian, enakan sendiri apa rame-rame? Tergantung mood. Ya, canda itu canda. Ya, yang kedua beribadah sama mereka. Selanjutnya
Selanjutnya yang ketiga, janganlah kembali lagi ke negerimu sebab ia merupakan negeri yang buruk. Jangan balik lagi ke tempat yang dulu. Bukannya mutus silaturahim atau silaturahmi ya Bu. Cuman kalau kita udah tahu di situ kelemahan kita, jangan balik, sering-sering balik gitu. Takutnya kamu. Walaupun saya tahu ya, beberapa dari ibu-ibu mungkin untuk meninggalkan seperti ini kadang-kadang dibenci sama temennya mama, kadang-kadang difitnah, kadang-kadang dibilang nggak asik lagi begini dan begitu. Ya, cukuplah hati kita tuh, kita dan Allah yang tahu. Ya kita mau ada di situ, kita nggak ada di situ juga sama kita diomongin. Kan kadang-kadang kita di situ ya omongannya dari awal sampai akhir nggak ada baik-baiknya. Gibahin orang terus, saing-saingan terus dan lain sebagainya. Kita nggak ada di situ, kita giliran digibahin sama dia. Si orang gini-gini sama aja. Lebih baik kita pergi ke tempat yang lebih baik. Anggap aja ya udahlah memang begitu keadaannya di sana. Justru karena itu saya harus tinggalin, setidaknya di tempat yang baru ini kita gontok-gontokan itu ngomongin pengajian gitu. Jangan hari Sabtu Bali ya, nggak boleh harus hari Sabtu. Jadi berantemnya itu gara-gara milih hari pengajian daripada berantemnya yang aneh-aneh. Kesel banget beneran deh. Sakit hati gue sama dia. Kenapa? Udah gue bilang gue yang bawa lempar, malah dia yang bawa lempar buat belajar. Masih bagus berantemnya. Kan jadi banyak. Kan? Pulang aja. Heran deh, harus duit gue juga yang keluar buat kalian. Kalau di tempat yang sana, heran deh, gue harus beli tas baru mulu sama dia. Keluar juga duitnya. Tapi kan beda lingkungannya gitu loh. Di mana-mana tuh kita pasti akan ketemu sesuatu yang namanya sosial. Ya kan, apalagi isinya perempuan semua. Ya, kita nggak tahu siapa yang lagi haid, siapa yang mau haid, siapa yang lagi premenopause, siapa yang sudah menopause. Belum lagi ada yang hamil, ada yang menyusui. Jadi kan perempuan itu kan emosinya udah nggak tahu. Ada yang ada mbaknya, ada yang nggak ada mbaknya, ada yang berantem sama lakinya, ada macam-macam. Ada yang anak karela. Tapi setidaknya berantem kita tuh berfaedah, ibadah gitu loh. Kalau di sana kita ngapain? Makanya kata ulama ini jangan balik udah. Jadi pertama harus pindah ke tempat yang banyak orang ahli ibadahnya. Yang kedua ibadah bareng mereka. Yang ketiga jangan balik lagi. Ya, jangan balik lagi karena kalau kita balik lagi sama kita dosanya juga ulang lagi. Maka laki-laki itu pun berangkat menuju negeri tersebut. Hingga ketika berada di tengah perjalanan, dia menemui ajalnya. Jalanlah laki-laki ini yang udah bunuh 100 orang. Gak dibunuh nih ulama ini. Ya, makanya kalau kata Rasulullah SAW itu sebenarnya dalam hadis itu basyiru, berikanlah kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Kalau melihat orang, ibu-ibu kan udah lama di pengajian, ada orang datang nanya ke ibu pengajian, tapi saya belum bisa pakai hijab, tapi saya udah nggak apa-apa, nggak bisa harus pakai begini begini, jangan orang lapar. Karena lain sendiri mau. Kalian sendiri mau. Datang aja ya Mbak, yang penting pakaiannya sopan. Tapi kasih tahu, lu pasti ntar jadi pusat perhatian. Tuh kan? Sama beda-beda kata-kata doang ya. Gimana sih? Tuh. Itu makanya kadang-kadang itu bedanya ahli ibadah sama ahli ilmu. Ahli gibah. Berarti kalau misalnya kayak gitu masih ahli ibadah, kita aja seneng sholat ini alhamdulillah sih. Begitu ngeliat itu ada pertimbangan, nanti daripada orang ini gini biarinlah dia kasih kesempatan dan lain sebagainya. Gitu ya, untung gak ketemu sama orang ini dibunuh nanti. Gue udah bunuh 99 orang, boleh taubat nggak? Nggak bisa. Keren.
Ini kita yang ulama, yang ahli ilmu, bisa nggak? Bisa. Dikasih tahu petunjuknya ada tiga. Memang kalau kita ngomong itu enggak, ini gampang. Kayak ciri-ciri orang terbatas ilmunya tuh apa-apa nggak bisa, apa nggak bisa. Karena paling gampang ngomong kayak gitu. Kan kalau misalnya dia bilang bisa, itu harus diuraikan lagi gimana cara bisanya. Jadi kalau saya pernah dengar salah satu kalimat yang bagus itu, kalau mau punya ilmu itu jangan cuma diminum sampai tenggorokan, tapi nyelam sampai bawah. Ini kan minum sampai tenggorokan gampang, nyelam sampai bawah susah. Ya. Laki-laki itu berangkat menuju negeri tersebut hingga ketika berada di tengah perjalanan dia menemui ajalnya, meninggal di tengah jalan. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih pendapat mengenai ruhnya. Ini malaikat yang mau azab sama yang mau ngasih rahmat berantem. Malaikat rahmat menyatakan dia datang dalam keadaan bertaubat dan hatinya dia pun bertolak menuju Allah dengan hatinya dan dia pun bertolak menuju Allah. Dia datang dalam keadaan bertaubat dan dengan hatinya dia pun bertolak menuju Allah. Ini orang datang dalam keadaan taubat. Terus dengan hatinya dia menuju Allah, menuju tempat hijrahnya. Tapi malaikat yang satunya, yang malaikat azab, menegaskan, sesungguhnya dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kan dia baru jalan. Dia belum nyampe, dia belum pernah ibadah sama mereka. Kemudian mereka didatangi malaikat dalam wujud manusia, lantas mereka menjadikannya sebagai penengah di antara mereka. Nanti di sini itu ada ulama mengatakan bahwa kenapa yang diminta menjadi penengah itu malaikat dalam wujud manusia? Ini berarti di dalam hadis ini digambarkan bahwa orang manusia yang dia itu memiliki ilmu dan ibadahnya itu baik, dekat dengan Allah, itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Sehingga Allah itu menakdirkan untuk menjadi penengah malaikat ini harus malaikat yang berwujud manusia. Walaupun manusia itu punya hawa nafsu, yang dia nggak sempurna amal ibadahnya seperti malaikat. Tapi justru karena dia nggak sempurna itu, dia berusaha terus baik di jalan Allah, itu yang menyebabkan dirinya itu posisinya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi walaupun di sini itu hadisnya benar-benar malaikat yang berubah jadi manusia. Jadi Bu, kalau kita berteman, Ibu misalnya kenal saya kenal Ibu, terus Ibu nggak mau tahu dengan keburukan teman Ibu, maunya kebaikannya doang, berarti Ibu maunya berteman sama malaikat. Namanya berteman sama manusia, kadang dia lagi bad mood, kadang dia lagi apa, ada lebih kurangnya. Tapi kita lihat orang tuh secara keseluruhan, oh dia memang orang baik kok. Kadang-kadang kita nih ya, kalau melihat keburukan orang satu, hilang baiknya semuanya. Seolah-olah dia itu nggak pernah berbuat baik. Nauzubillahi min dzalik. Ada orang tuh yang demen banget nungguin kesandungnya orang yang lain. Padahal dia ditolong sama orang itu. Bukan di sini, insya Allah. Tapi ada orang tuh kadang-kadang begitu. Siapapun pada udah pernah nolongin dia, udah berbuat baik. Begitu kesandung, bukan benar. Emang dia tuh kayaknya pura-pura baik aja. Astagfirullah. Padahal pas kita lagi susah dia udah nolongin. Nggak boleh. Kalau manusia itu ya pasti tidak seperti malaikat. Tapi kita lihat keseluruhannya nih dia tuh kayak gimana. Marah sekali dua kali, atau dia memang tukang marah tapi orangnya baik dengan marahnya itu. Namanya manusia. Biasa aja manusia itu ada kekurangannya. Cuman kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia bawa ke jalan Allah, dia taubat dengan dosa-dosanya, dia berusaha untuk disetir ke jalan Allah, maka dia kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat. Karena itu untuk penengahnya malaikat ini Allah utus malaikat yang berubah menjadi manusia. Malaikat itu berkata, ya, ukurlah jarak antara dua negeri yang ditinggalkan dan yang dituju laki-laki itu.
dan ke negeri manakah dia lebih dekat, itulah yang menjadi bagian dari penentu takdirnya. Maka mereka melakukan pengukuran hingga mendapatkan hasilnya bahwa dia lebih dekat dengan negeri yang ditujunya. Karena itulah dia rohnya diambil oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Ini muttafaq alaih, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi orang itu belum ngapa-ngapain, baru niat aja. Pembunuh yang udah bunuh 100 baru niat taubat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Bu, meninggalnya. Ini kadang-kadang kita ini lebih sadis daripada Allah. Emang kita lebih sadis daripada Allah manusia. Allah mah Rahman Rahim, Masya Allah. Kita ngukumin orang, dia mau neraka, dia mau neraka, dia mau neraka. Padahal tuh orang udah ibadah juga. Jangankan ini orang baru mau taubat aja, baru jalan, Bu, meninggal dalam keadaan dia mau hijrah itu belum ngapa-ngapain, yang malaikat aja sampai gontok-gontokan, ini rahmat apa azab, rahmat apa azab. Itu aja keputusannya, ternyata karena dia lebih dekat dengan tempatnya dia berhijrah, dia meninggal dalam keadaan husnul, dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka Bu, tugas kita itu ibadah, bukan jadi panitia surga. Jangan membebani diri, hidup ini udah susah, pakai bebani diri jadi panitia surga. Itu urusan Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita, ya. Jadi nggak ada Allah tuh nyuruh kita jadi panitia surga. Yang suruhnya apa? Menyembah Allah. Urusin diri kita masing-masing. Ini kadang-kadang bagus amar ma'ruf nahi munkar itu memang harus, nahi munkar itu harus, tapi terukur juga nahi munkar itu. Kadang-kadang kalau sesama ibu-ibu saya nggak ngomong sama yang ada lakinya ya, karena saya nanganin ibu-ibu semua. Mau nahi munkar jatuhnya malah gibah. Lu dong yang kasih tahu sama dia, Bu, kalau tahu ada kabar yang buruk, nggak usah nyuruh-nyuruh orang, suruh tabayun, ibunya yang tabayun. Ngapain lagi dorong temannya suruh tabayun, ibu ngegibah. Kasih tahu ya, ada kabar. Kita harus selesaikan ini kabar ini. Loh, nggak boleh. Ibu dapat set, ngapain Bu? Tabayun. Memang bener, malam-malam naruh pesugihan di bawah pohon. Tanya sama temennya. Gak usah kumpulin semua pengurus, ayo kita tabayun. Si Ona katanya pesugihan. Siapa yang mau ngomong? Lu aja, itu udah gibah. Dirapatin, dosa orang dirapatin. Begitu dengar langsung tabayun. Kan begitu ayatnya, kalau datang orang fasik dengan berita kepadamu, fatabayanu, tabayun langsung, nggak ngumpulin orang. Gibah, apalagi nyetatus. Gue denger katanya astagfirullah gini-gini. Seorang ketua FT Lebih dari gibah, udah fitnah udah. Disuruh oh ya. Kadang-kadang kita amar ma'ruf nahi munkarnya salah caranya, salah. Terus kalau kita dengar kayak begitu, kita tahu bener apa enggak, itu diem aja. Gak usah lagi sebarin lagi ke orang, diem aja. Karena kita tahu juga kalau kita ngomong sama dia, lu gimana? Ntar tanya lu tau dari mana? Kita dikumpulin semua, kan kita harus ngomong begitu. Kan dia ntar jadi malah sakit hati. Apa yang kita lakukan? Kita doain dia. Kasihan dia diomongin di hadapan orang. Allah, berikanlah dia kekuatan, ampuni dosa-dosanya, tunjukkan ya Allah kalau dia itu tidak bersalah. Gitu. Kadang-kadang kita mau amar ma'ruf nahi munkar kebablasan. Ya nggak boleh. Jadi kita harus tahu ini penyakit perempuan. Ya, kecuali sesuatu yang harus dirapatkan, misalnya tadi mengenai pengajian apa-apa. Tapi kalau misalnya dosa seseorang itu, ibu tabayun, ngomongnya nggak boleh di depan orang, ngomongnya sendirian dengan kata-kata yang baik. Ya, karena kita ngelihat dia ini, kita nggak tahu apakah dia benar apa enggak.
Karena kan dalam agama itu barang siapa yang menuduh seseorang maka harus datangkan bukti. Itu dalam hukum fikihnya begitu. Yang nuduh harus datangkan bukti. Buktinya apa? Di dalam riwayat yang lain, ya, dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari disebutkan ternyata dia lebih dekat sejengkal ke kampung yang baik itu sehingga dia pun dianggap sebagai salah seorang penduduknya. Kalau dekat-dekat sama kebaikan, dia dianggap jadi baik. Kalau dekat-dekat sama keburukan, jadi buruk. Ibu tahu nggak, nanti di akhir zaman itu akan ada diambleskannya bumi 3 kali, di timur, di barat, di Jazirah Arab. Ada yang di Jazirah Arab itu, ya, itu hadisnya jelas sekali untuk melindungi Al-Mahdi. Karena ada orang nih rombongan mau bunuh Al-Mahdi, yang beliau pada saat itu dari Madinah lagi ke Mekah, berlindung di Mekah, ya, mau dibunuh nih sama orang, dikejar-kejar. Ada pasukan datang dari Syam mau bunuh Al-Mahdi. Di tempat yang sama itu ada orang yang benar-benar niatnya bunuh. Ada orang yang terpaksa, mungkin dia kayak budak atau pembantu atau apa yang harus ikut majikannya. Ada yang satu lagi itu orang nggak tahu apa-apa, ngintil aja, ikut-ikutan. Makanya kita jadi orang zaman suka ikut. Tanya dulu nih rombongan kemana, orang baik apa nggak baik. Apa yang terjadi, Bu? Ketika diambleskan itu semua ikut ambles. Maka sahabat yang nanya sama Rasul, wahai Rasul, gimana itu kan niatnya beda-beda. Ada yang emang niatnya mau bunuh Al-Mahdi, ada yang niatnya terpaksa, ada yang dia nggak tahu apa-apa. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dibangkitkan tergantung niatnya. Tetapi dia udah dapat azab bareng-bareng sama orang-orang itu. Maka kalau ada apa-apa tuh, apalagi akhir zaman kayak begini, nanya dulu ini orang mau ngapain. Jangan main ikut-ikutan aja. Ada orang nyanyi begini, ikut nyanyi begitu. Ada orang pakai begini, ikut pakai begitu. Ada orang likes begini, ikut likes begitu. Ini mau kemana orangnya, diselidikin dulu. Ada tren ini ikut, ada tren itu ikut. Lihat dong cocok nggak, mau kemana, sesuai nggak dengan kita, sesuai nggak dengan syariat Allah. Nggak semuanya itu harus kita ikuti. Nggak semua berita tuh harus dibaca, Bu. Ibu tuh nggak se-urgent itu kok untuk membaca semua yang terjadi di atas muka bumi ini. Nggak semua hal itu harus dikomentari, enggak. Nanti nggak fokus, anak kita nggak keurus, rumah tangga nggak keurus, suami nggak keurus. Makanya saya udah beberapa bulan ini sengaja saya diemin IG saya tuh buka tuh cuma buka Madarif doang, yang lainnya nggak saya lihat. Bukan saya yang lain, saya mau fokus. Nggak mau ada iri dengki, mau apa terserah, orang mau jalan kemana, mau biarin aja dia dengan kebahagiaannya dia sendiri. Dan saya mau ketemu orang tuh secara real, nggak mau ketemu di medsos. Saya mau ketemu secara real. Saya mau ngelihat orang secara real. Dan alhamdulillah rasanya lebih sehat, rasanya lebih nyata. Jadi saya nggak tahu misalnya Mbak Mayanti kemarin nyata, enggak. Yang saya tahu ketika ketemu sama saya aja, ngobrol apa, saya mau ngeliat orang lebih real. Sekarang itu kan kita kadang-kadang ngelihat orang, terus kita duga-duga tuh orang gini, ya kan? Atau kadang-kadang mau ketemu orang ini karena dia itu sepertinya punya ini, punya itu. Saya mau ketemu orang tuh karena Allah aja. Kalau mau diambil ilmu ini bagus, alhamdulillah, dan tingkat stres kita menurun jauh. Gara-gara semua berita, kan berita internasional kan sedih. Kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya Allah, ini kesiksa lagi orang ini, ya Allah, kenapa ini begini lagi? Kan sedih begini, sedih hatinya. Kalau orang sosial itu sedih hatinya.
rasanya mau dibantu semuanya, gimana caranya gemes, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ngerasa kok energi saya habis ya. Mau ngomel-ngomel di medsos juga habis. Mending orangnya denger juga enggak. Otak kita jadi buntu, kita jadi nggak fokus dengan apa yang harus kita lakukan. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akhir zaman seperti ini, kalau ada orang yang mau bertobat, mau kembali kepada Allah, itu dipermudah saja, dan jangan gampang ikutan. Ya, tren itu dilihat dulu sesuai apa enggak. Kadang-kadang kita tuh pakai sesuatu yang buat kita jadi ondel-ondel juga. Nggak bagus sebenarnya. Nggak cocok sama kita. Atau nggak cocok sama usia kita. Punya Gen Z kita pakai, nggak cocok. Apalagi Gen Alpha kita pakai, nggak cocok. Nggak sesuai kepribadian kita. Hanya karena supaya diterima sama lingkungan. Nah, di sini kita tadi lihat bahwa orang itu kalau mendekat di lingkungan yang baik berarti sudah dianggap sama Allah itu dengan lingkungan itu. Maka kan ada hadis itu, orang berteman sama penjual minyak wangi, dia jadi wangi. Pandai besi, bajunya bolong-bolong. Itu kan dari dulu kita kecil udah dikasih tahu sama orang tua kita. Cuma kadang-kadang kita ngeyel aja. Padahal udah berapa kali kita baju kita bolong-bolong gara-gara dekat pandai besi. Nauzubillahi min dzalik. Di dalam riwayat lainnya disebutkan, maka dia berupaya sekuat tenaga berjalan dengan bertumpu pada dadanya untuk bisa mendekat kepada daerah yang baik. Kalau orang sudah taubat, berarti harus ada upaya sekuat tenaga datang ke tempat yang baik. Cuma saya bertobat. Terus apa upayanya? Enggak. Istighfar, astagfirullah. Terus ngapain? Kalau kita punya salah sama orang, kita maaf nggak? Enggak. Kalau kita belum bisa sholat, belajar sholatnya? Enggak. Maka itu bukan taubat yang nasuhan. Taubat yang nasuha itu kita istighfar, astagfirullah. Habis itu ada upaya. Maka orang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena dia berupaya sekuat tenaga. Bahkan ketika sakaratul maut jalan pakai dadanya ke tempat kebaikan itu, negeri yang baik itu, yang di sana itu banyak orang-orang ahli ibadah. Gitu. Saya baca ya. Sebelum saya baca, di sini ada beberapa pelajaran. Saya mau jelaskan dulu Israiliyat. Jadi hadis Sahih Bukhari Muslim ini bagian dari Israiliyat. Sekarang apa itu Israiliyat? Apa itu Israiliyat? Israiliyat itu adalah merujuk pada kisah, riwayat, atau informasi yang bersumber dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam literatur Islam. Jadi ini merujuk pada kisah, riwayat, informasi yang bersumber dari tradisi Yahudi dan Nasrani, bukan dari tradisi Islam, bukan kisah ketika Rasulullah SAW hidup. Sebelumnya, ya, tradisinya ada informasi atau kisah atau riwayat dari Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam literatur Islam, khususnya dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran dan sejarah. Ya. Saya bacakan lagi. Istilah ini berasal dari kata Bani Israel karena Allah dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kisah para nabi yang mendapatkan Taurat dan Injil. Nah, masyarakat pada saat itu disebut Bani Israel. Maka disebut Israiliyat. Jadi sebenarnya ini bukan hukum dari agama Islam, bukan terjadi ketika adanya Rasulullah SAW. Ini adanya ketika Taurat dan Injil itu turun. Berarti yang murni ya? Yang murni. Terus apa
sampai ke kita terima, oh dulu di kitab Taurat yang murni, Injil yang murni ada kisah begini dan begitu. Atau ini diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Rasul ada kisah begini dan begitu tentang laki-laki ini. Ini kan hidupnya sebelumnya masanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita menyikapi Israiliyat? Itu ada 3. Ada 3 kategori Israiliyat. Yang pertama, Israiliyat yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum Islam. Di kategori yang pertama, Israiliyat yang sesuai dengan syariat. Status hukumnya diterima. Ya, kita ambil sebagai sumber hukum. Kalau sesuai dengan syariat, diterima, kita ambil sebagai sumber hukum. Di sini penjelasannya, ya, Israiliyatnya itu yang dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Misalnya kisah-kisah tentang Bani Israel dalam Quran surat Al-Baqarah. Misalnya juga ini hadis ini tentang seorang laki-laki yang bunuh 99 orang. Ya. Kisah ini kan hadisnya sahih Bukhari Muslim, maka itu diterima sebagai sumber hukum. Kisah yang ada di dalam Al-Quran tentang Bani Israel yang bersama-sama Nabiullah Musa dalam Quran surat Al-Baqarah, kita terima kisah itu sebagai sumber hukum. Paham Ibu? Yang kedua, bertentangan dengan syariat, maka ditolak. Ini biasanya ada kisah-kisah yang mustahil secara logika dan bertentangan dengan akidah Islam. Ya, ini kisah-kisah Israiliyat mengenai kesyirikan dan lain sebagainya. Yang ketiga, Israiliyat yang maskut anhu. Maksudnya maskut anhu itu dia netral aja, netral. Nggak dijelaskan di dalam Al-Quran, nggak dijelaskan dalam hadis yang sahih, tapi juga tidak bertentangan dengan syariat. Maka status hukumnya ya didiamkan aja, ya dengerin aja, tapi nggak diambil jadi sumber hukum. Jadi cuma diambil sebagai pengetahuan aja, ya. Pengetahuan aja, oh, tapi kita tidak imani sebagai sumber hukum. Paham ya mengenai Israiliyat? Jadi kalau ibu-ibu dengar ada kisah tentang Bani Israel atau kisah-kisah yang tertulis di Injil atau Taurat yang asli dulu begini dan begitu, kayak screening dulu. Jadi 3, dia tertulis nggak di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih. Kalau tertulis berarti kita terima sebagai sumber hukum. Kalau nggak tertulis dan bertentangan dengan syariat, misalnya bagi kita halal, bagi dia haram, maka kita tolak. Kalau misalnya dia sebagai cerita aja, nggak tahu, nggak ada juga keterangan di Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih, tapi nggak bertentangan juga dengan syariat, cuma kisah aja katanya dulu pernah terjadi begini, ya ambil itu hanya sebagai ilmu pengetahuan, tetapi tidak diambil menjadi sumber hukum. Saya sebutkan kandungan hadisnya ya. Yang pertama, hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan bimbingan atau nasihat melalui perumpamaan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali mau ngasih pelajaran dengan sahabatnya itu pakai perumpamaan, cerita gitu, kayak kita dulu didongengin.
kan ada kancil. Sama apa kancil ceritanya dulu biasanya? Sama buaya. Gini. Itu kan perumpamaan. Supaya apa? Supaya orang itu yang dengarkan itu lebih nyaman untuk mendapatkan hikmah dari kisah tersebut. Jadi nggak langsung kamu, tapi didongengin. Ibu-ibu senangan dituduh langsung ngomong, kamu tuh harusnya begini-begini, atau sini deh saya ceritain mbak. Dulu ya Rasulullah itu atau Nabi ini itu juga terfitnah. Nabi Yusuf dulu juga terfitnah, Ibunda Aisyah juga terfitnah. Kisahnya begini-begini. Kan kadang-kadang kita gitu, akhirnya kita narik hikmah sendiri kan. Dan sepertiganya Al-Quran itu juga kisah. Karena memang Allah tuh maha tahu ya, karena memang Allah yang menciptakan kita. Orang itu daripada langsung diceramahin kayak gitu, enaknya juga didongengin. Habis didongengin gitu ada inspirasi sendiri dia. Makanya dulu di zamannya radio, nih ibu-ibu yang dulu suka dengerin radio, itu biasanya kan ada radio motivasi. Itu biasanya ada kisah-kisah inspiratif, ya kan? Kenapa? Karena orang itu seneng ya dinasehatin dengan perumpamaan. Jadi kalau mungkin ya punya anak susah banget dinasehatinnya, besok lagi banyakin dongengnya, diceritain pakai kisah-kisah inspiratif ya. Atau suruh baca buku yang kayak novel yang tipis-tipis tentang siapa orang-orang yang berhasil. Jangan yang tebal-tebal dulu supaya dia termotivasi dan terinspirasi dengan kisah-kisah tersebut. Yang kedua, di dalam jiwa manusia terdapat fitrah. Ya, tadi tuh orang udah bunuh 99 orang, dia masih ada rasa mau gimana cara saya taubat. Jadi sebenarnya orang itu dalam dirinya itu ada fitrah. Makanya setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrahnya bagus. Maka bapaknya, orang tuanya yang membuat dia menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Maka Bu, saya kemarin ngisi itu judulnya kecintaan itu diwariskan. Ada dalam kitab Adabul Mufrad itu judulnya kecintaan itu diwariskan. Ibu suka nggak suka ya, kita tuh ada beberapa yang kita suka itu terpengaruh sama orang tua kita. Misalnya gaya berpakaian, cara ngomong, cara kita menyelesaikan masalah. Makanya nasab itu penting. Ya, dalam kesimpulannya itu nasab itu penting. Kenapa? Karena di dalam nasab itu ada identitas, ada doa di situ, ada kebiasaan di situ. Bu, kalau kita itu bisa dapat sekarang nih kayak begini, ya, dapat hidayah dari Allah. Sekarang saya tanya deh, coba kita polling. Dari segini banyak yang di depan saya yang jadi pengurus pengajian, berapa banyak yang orang tuanya itu memang udah hobi pengajian atau ngaji? Siapa yang orang tuanya nggak hobi pengajian atau ngaji? Ada berapa? Saya yakin mungkin nggak mau nutupin aib orang tua, tapi kebanyakan nih dari wajahnya orang tuanya itu udah hobi pengajian atau ngaji, atau pengurus pengajian juga, atau kita dulu sampai mulek-mulek ajakin ke pengajian. Ya kajian lagi, masih kecil ya kajian, suruh bagi-bagi besek ke orang-orang kan. Padahal lagi ABG kesel itu suruh berdiri lah, masukin besek. Orang itu ada fitrahnya Bu, makanya ibu apa yang ibu lakukan begini itu jangan anggap kecil. Maka darah orang tuh di dalam darah tuh ada doa, ada keberkahan. Ada keberkahan hartanya orang tua kita dulu, dia sedekah, ahli sedekah, kita diselamatin sama Allah.
Dia habis sedekah yang didoain pasti anaknya. Ya Allah selamatkan dia ya Allah. Ya Allah, mungkin dulu kita udah pakai rok begini, begajuan, di depan orang tua kita pakai hijab, keluar rumah nggak pakai hijab. Sekarang jadi pengurus pengajian juga, karena ada keberkahan dan doa. Kalau kita udah punya keturunan yang baik, dapat keberkahan dan doa, ternyata hobinya dia itu nyampe juga ke kita, karena kecintaan itu diwariskan, ya. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang memutus keberkahan dan doa-doa baik itu. Jangan. Anak kita punya fitrahnya. Maka kalau misalnya ada ustadz-ustadz itu yang ngomong kalau anaknya berbuat buruk, yang istighfar duluan siapa? Orang tuanya. Karena jangan-jangan kita itu mencontohkan keburukan yang kita itu tidak sadar. Kita bawa dia ke mall, terus udah jam 2:30, belanja 2:30 baru sholat. Terus begitu dia di rumah, dia sholat sih jam 2:30 juga, marah-marahan kita. Udah mau asar baru sholat. Istighfar dulu cobain. Jangan-jangan dekat-dekat itu ibu itu sholat zuhur mepet asar. Kayak kita dulu diomelin sama orang tua kita, padahal dia kayak gitu. Kemarin aja mama begitu, nggak mau, kita malah boleh Di rumah aja. Karena sebenarnya orang tuh punya fitrah. Ini orang yang 99 ini bunuh orang, 100 akhirnya genap 100, kepanggil masih untuk taubat. Kenapa? Karena fitrahnya terpanggil. Untuk ibu-ibu yang mungkin orang tuanya tidak mencontohkan kebaikan, tiba-tiba sekarang jadi pengurus pengajian, saya tanya kenapa tiba-tiba di sini, rasanya nggak nyaman aja karena fitrahnya terpanggil. Begitu fitrahnya terpanggil, diikutin sama dia fitrahnya itu, nggak ditolak. Karena banyak orang tidak mau mengikuti fitrahnya karena takut meninggalkan circle-nya keburukan, takut dibilang jadi orang aneh, maka fitrahnya itu ditolak sama dia. Bahkan mungkin melihat orang yang berhasil untuk hijrah itu malah dikata-katain karena ketidakmampuan dia. Sekarang ini kadang-kadang kita tuh ngatain orang tuh kadang-kadang ada iri dengki kan, pamer banget mobil baru, padahal lagi pengen beli mobil baru. Padahal tuh orang nggak ada pamer, biasa aja masukin garasi, masukin garasi dulu mobilnya, kan mau dipakai bu, Bisa dikantongin ya. kalau nggak dimasukin gimana? Serempet, kalau dikeluarin gimana? Jangan dong. Tenteng mulu anaknya, tahu yang juara kelas, padahal dia kesel anaknya nggak juara. Kata ibunya ya emang anak saya, gimana nggak saya? Sama juga, kadang-kadang orang itu fitrahnya udah tahu, dia itu harusnya taubat. Tapi karena iri dengki sama orang yang bertaubat, iri dengki sama orang yang berhijrah, sehingga dia tidak mampu untuk mengikuti fitrahnya tersebut. Makanya kalau ada orang dapat kebaikan didoain, jangan iri dengki. Itu nanti sama itu, gimana mau jadi orang kaya, orang saya melihat orang kaya iri dengki. Gimana mau jadi orang pintar, setiap melihat orang pintar iri dengki. Gimana mau anak kita baik, setiap melihat anak orang baik iri dengki. Langkahnya itu kalau pertama kita tuh mau jadi orang itu, kita seneng dulu sama yang begitu. Jangan iri, maunya setan pasti buat kita jadi iri dengki. Nah, jadi setiap orang tuh punya fitrahnya. Kalau dia ikutin fitrahnya, insya Allah dia kembali lagi kepada Allah, bisa bertobat kepada Allah. Lagi ya? Masih? Oh, kirain. Ini yang penting juga. Ilmu dengan sedikit ibadah lebih utama daripada banyak ibadah yang dilakukan dengan kebodohan tanpa ilmu. Ulangin Kak. Ilmu dengan sedikit ibadah lebih utama daripada banyak ibadah yang dilakukan dengan tanpa ilmu. Ilmu dengan sedikit ibadah lebih utama daripada banyak ibadah yang dilakukan dengan tanpa ilmu.
yang paling bagus ya ibadahnya banyak dengan ilmu. Itu paling bagus. Berarti dia ahli ilmu, ahli ibadah. Tapi lebih baik kita itu melakukan amal. Misalnya, gimana maksudnya? Sholat, semudah sholat 5 waktu. Ibu tahu nggak ilmu tentang sholat? Benar nggak gerakan sholatnya? Itu lebih baik orang yang dia sholat 5 waktu, atau dia ada sholat sunnahnya tapi nggak banyak-banyak, dengan dia tuh tahu betul bahwa bacaannya benar, gerakannya benar, ada dalilnya, daripada orang yang sholat mungkin 1000 rakaat sehari tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Bener nggak? Ada nggak dalilnya yang dia baca itu? Kadang-kadang kita itu kan terlalu berbangga dengan kuantitas tapi nggak ada kualitasnya. Maka dikatakan itu tidurnya orang yang ahli ilmu itu lebih baik daripada sholatnya ahli ibadah. Karena orang itu sholat dia nggak tahu, mungkin dia sebenarnya batal udah sholatnya, sebenarnya dia sholatnya nggak sah, tetap aja dia sholat. Tapi kalau orang ilmu mau tidur dia doa. Begitu dia sholat dia konsentrasi, dia sholat. Dia tahu kapan dia harus sujud sahwi. Dia tahu apa yang dia baca. Dia tahu angkat tangannya setinggi apa. Bagaimana cara tahiyat. Maka ibu-ibu, untuk para ibu-ibu ini sibukkanlah dengan kebodohan kita itu. Ya kita tahu nih kita bodoh. Dengan kita menuntut ilmu supaya kita itu nggak banyak kena gangguan setan, masuk ke tempat-tempat yang tidak penting. Selalu ingatkan kita, kalau misalnya kita itu mau pengajian, ilmu saya masih sedikit, saya masih kurang ilmu. Karena ahli ilmu itu benar-benar naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan surat Al-Mujadilah ayat ke-11 itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada 2 itu orang yang paling tinggi di hadapan Allah. Amanu minkum. Pertama, orang itu beriman. Yang kedua, dia berilmu. Kalau bergabung dalam seseorang ini 2, ilmu dan iman jadi satu, Bu. Pada hakikatnya dia adalah orang yang paling tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Karena kita tuh bisa tinggi derajat dunia akhirat tuh karena iman dan ilmu. Gak ada lagi. Ibu bilang sama pengen punya anak yang angkat derajat orang tuanya. Ibu harus punya anak targetnya beriman dan berilmu. Maka jangan ngurusin anak orang lain, anak masing-masing. Tuh anak pakai pink dulu tuh anak. Nggak ada di sini deh. Nggak level banget deh temenan sama orang kayak gitu. Serah emaknya yang mau ngasihin anaknya warna. Tuh anak orang bukan anak ibu. Pikirin baju ibu disetrika apa belum? Kalau kebanyakan ngurusin anak orang, nggak konsentrasi ngurusin anaknya sendiri. Suami orang nggak diurusin, astagfirullah. Kasihan suaminya dia lagi sedikit kata temenin. Ngapain temenin suami orang? Urusin suaminya, temenin itu jangan kesepian, urusin suami orang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, bukan faknya, bukan dokter juga, bukan apa. Suami orang sakit, dia urusin suami. Dimasakin bubur, ngapain? Kecuali ibu dokter, istrinya minta, udah tahu kalau suaminya minta tolong sama ibu. Ya kan? Kecolongan akhirnya suami kita nggak ke urusin masing-masing udah. Urusin masing-masing, jangan urusin punya orang mobil, urusin tuh ya di servis di apa ngeliatin mobil tetangga mulu, mobilnya akhirnya gak keurusan. Makanya kalau orang punya iman, punya ilmu, atau dia ngerasa bodoh, setidaknya dia punya ilmu, dia bodoh aja. Dia ngerasa dia bodoh, dia nggak mau banyak ngurusin urusan orang yang nggak penting. Ya, besok lagi kalau iri dengkinya keluar, Bu. Orang yang gue lihat gonta-ganti mulu emasnya. Ibu mau punya emas nggak? Ayo. Kalau ibu udah kayak gituin orang, ibu nggak bakalan punya emas banyak.
Ya Allah, Masya Allah, luar biasa ini. Mudah-mudahan diberkahi, mudah-mudahan saya juga bisa punya itu. Ya Allah, anaknya soleh banget, Masya Allah, mudah-mudahan anaknya diberkahi Allah. Mudah-mudahan anak saya juga soleh. Orang kalau udah benci sama orang yang pergi ke Mekah, nggak akan nyampe kakinya ke Mekah. Orang umroh mulu, ini calon nggak pernah umroh. Ada umroh ikut bahagia, ya Allah, Masya Allah, bahagia banget, Barakallah ya. Doa dengan tulus hati, nanti gak lama ibu berangkat umroh, gak ibunya, anaknya, ntar insya Allah orang yang rajin berangkat. Tapi kalau kita udah gedek dulu sama orang yang suka umroh, gak berangkat, nauzubillahimin. Tuh, jadi biar sedikit ada ilmunya dipraktekkan, ya, ilmu ada, amalnya ada, habis itu ikhlas, praktekin ilmunya dikit-dikit. Ilmu apa udah dapat dari ustazah yang ini, dari ustaz yang itu, dipraktekin. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Orang nih kadang-kadang pengen buru-buru. Lalu saya mau belajar bahasa Arab, iya 3 bulan tapi harus sudah cas-cis-cus, bagaimana bisa? Kesurupan setan Arab. Maka kata Umar bin Khattab, ya, kata Umar bin Khattab apa kata Umar bin Khattab? Ya, raihlah ilmu dengan ketenangan dan kesabaran. Ya, kalau yang setipis tisu kayak ibu-ibu gini, ya, harus ingat-ingat kata-katanya Umar bin Khattab, dengan ketenangan dan kesabaran. Apa lagi ya yang mau dibahas ini di sini? Nih, kebodohan merupakan musuh diri sendiri. Tuh, tulis. Kebodohan merupakan musuh diri sendiri. Nggak boleh bodoh, apalagi mengenai agama. Ya, kalau di dunia kita udah nggak jadi apa-apa, masa kita di akhirat juga nggak jadi apa-apa? Beda loh Bu, ada orang dia pintar tapi takdirnya memang rezekinya nggak banyak, dengan orang yang bodoh terus nggak punya rezeki yang banyak. Itu beda. Saya ketemu teman saya ada pintarnya luar biasa, suami istri pintar, tapi memang mungkin rezekinya nggak sebanyak orang lain, tapi tetap aja tuh saya lihat hidupnya bahagia karena dia nggak bodoh. Dia tahu ilmu tentang Allah, dia tahu tentang kesyukuran, tentang kesabaran, hidupnya tetap aja nyaman. Tapi ada juga orang mungkin dari segi harta itu kaya, tapi dia bodoh, nggak akan bahagia, hatinya juga nggak akan bahagia, karena dia nggak bisa bersyukur, nggak punya ilmu syukur. Maka kebodohan itu Bu, itu musuh diri sendiri. Ya. Terus tadi juga yang mau saya sampaikan adalah, kalau kita ini sekarang mungkin udah diangkat derajatnya sama Allah. Mungkin orang tua kita dulu gimana, kita sekarang dihormati sama orang, itu berhasil di Jakarta, naik kan? Itu kan karena apa? Karena kita punya iman dan punya ilmu. Ntar kalau dia hilang lagi imannya, lihat orang yang koruptor, turun lagi dia. Turun. Walaupun di dunia dia selamat, di akhirat dia turun di akhirat. Kalau kita mau punya anak, bertahan nih derajatnya Bu, atau naik derajatnya, maka harus dipertahankan iman dan ilmunya dia. Kasih tahu sama dia, sekarang kita udah hidup enak, tapi hidup enak ini bisa lagi turun kalau kamu nggak punya iman dan nggak punya ilmu. Makanya kebodohan itu musuh diri sendiri. Nggak boleh jadi orang bodoh, itu nggak boleh. Masalah punya uang banyak apa enggak, itu masalah takdir Allah. Tapi masalah bodoh nggak boleh. Karena kalau orang bodoh itu dia pasti nggak bisa bahagia di dalam hatinya, dunia dan akhirat itu nggak bisa bahagia. Terakhir, orang yang berilmu berjalan dengan cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Ya, orang yang berilmu berjalan dengan cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, dia mampu memberi arahan kepada orang lain sehingga memperoleh manfaat bagi dirinya dan orang lain. Orang yang berilmu berjalan dengan cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Dengan begitu,
dia mampu memberi arahan kepada petunjuk untuk dirinya dan orang lain. Nah, begitu aja. Bu, orang yang paling baik itu orang yang apa? Bermanfaat. Orang yang bermanfaat itu mungkin nggak kalau dia nggak berilmu? Enggak. Orang nggak bisa masak, punya nggak ilmu yang manfaat dari masak? Punya. Walaupun misalnya masak sekecil, misalnya ngajarin goreng tempe, supaya bermanfaat, dia bisa ngajarin orang, dia harus ahli punya ilmu bagaimana caranya goreng tempe. Maka kalau punya anak yang lagi cari jodoh, selain beriman, dia harus berilmu. Ya kasih tahu, jangan gumun gitu kalau melihat orang nggak berilmu, cuman berharta doang. Nggak beriman, nggak berilmu, berharta doang. Tuh harta tuh udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kita tuh harus lihat orang tuh pertama tuh dari imannya, dari ilmunya. Ntar masalah harta tuh ya tergantung catatannya aja. Kalau dia udah beriman, berilmu, apalagi dia orang itu pekerja keras, udah yang lain itu ngikut aja udah. Catatannya aja di Allah dapatnya sekian-sekiannya, itu masalah takdir lah. Tapi kalau udah gumun sama orang yang berharta, nggak tahu imannya ada apa enggak, nggak tahu ilmunya ada apa enggak, nah itu nauzubillah. Nah itu biasanya Bu, tadi balik lagi kecintaan itu diturunkan, jangan kebiasaan. Kita tuh di hadapan anak kita tuh gumun kalau orang itu berharta aja. Biasakan kita tuh bilang Masya Allah, luar biasa, bisa begitu ya anak, ngajinya bagus banget ya. Kalau ngeliat orang ngaji bagus tuh gimana gitu. Masya Allah, nah bisa begitu ya tuh orang punya ilmu besar sekali ya. Kayaknya kalau ini kebiasaan gitu, kita tuh masih tahu sama anak kita tuh kita cinta sama orang itu yang beriman dan berilmu, sehingga dia tuh tanpa sadar di otak bawah sadarnya itu, oh tahu kalau misalnya yang patut dicintai itu adalah yang beriman dan berilmu. Walaupun anak orang kaya, Mbak, kalau punya mantu bodoh nggak enak. Suruh belajar, kan punya anak harus ada belajarnya. Mau ngelahirin harus ada belajarnya, mau nyusuin harus ada belajarnya. Orang tuh kalau nggak ngerti, tapi dia tuh orang yang suka sama ilmu, dia mau belajar. Mungkin saat ini dia kebelangsak tuh, salah mungkin cara besarin anaknya kayak kita mungkin pernah gitu. Habis itu kan dia cari guru, dia belajar. Itu terakhir ya. Jadi ilmu itu luar biasa. Orang yang berilmu itu berjalan dengan cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan, sehingga dia bisa bermanfaat untuk diri dia dan orang lain. Sudah, saya kira cukup, daripada nanti saya dongengin lama-lama tidur ya kan. Kita tanya jawab aja, karena Masya Allah ininya empuk, ininya AC, habis makan bakso kan, luar biasa. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ada titipan pertanyaan dari Fulana. Kalau Ustazah ikut bertanya, kalau orang yang bertaubat dan meninggal tapi belum ada beribadah, apakah tetap ada hitungan pembersihan dosa atau di neraka dulu? Atau langsung masuk surga? Dan apakah derajat surganya? Allah alam ya. Ustazah Mayanti udah tahu. Jadi masalah diampuni apa enggak, dicuci Allah derajatnya enggak, wallahu a'lam bishawab. Ya, mau dia udah taubat, dia udah beribadah aja, itu juga wallahu a'lam bishawab. Jadi semuanya urusan Allah. Ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Meninggal dulu ntar baru tahu. Iya. Ada lagi.
kalau kita mau tidur tuh kan adabnya kan berdoa sebelum tidur, ada juga yang adabnya katanya ada baca al-mulk sebelum tidur. Nah itu pertanyaannya adalah sebetulnya sebelum tidur ini sebelum tidur yang mana? Apakah setiap sebelum tidur kita mesti yang al-mulk ya? Ini satu-satu ya Ustazah ya. Jadi yang al-mulk ini apakah cuman kalau malam aja atau setiap sebelum tidur baca? Terus kedua, ya yang doa bismika itu juga salah satunya sama baca kul sebelum tidur tuh masing-masing itu tuh bukan adab ya, aturannya menurut Islam syariahnya yang gimana kan mungkin beda-beda ya, itu di breakdown boleh nggak 3 hal itu? Yang jelas Mbak, itu semuanya sunnah. Itu dulu. Karena kadang-kadang kita ini menempatkan sunnah itu seperti seolah-olah wajib. Kalau menurut hukum fikih itu sunnah adalah ketika kita melakukannya kita mendapat pahala, ketika kita meninggalkannya tidak berdosa. Ini menurut hukum fikih ya, bukan tazkiyatun nafas. Kalau ditinggalkan sama dengan rugi, bukan tazkiyatun nafas. Tetapi akan terjadi kesalahan, makanya kalau kita menjelaskannya itu seolah-olah kalau kita laksanakan dia seperti wajib, jadinya kita laksanakan dia pahala, kita tinggalkan dia berdosa. Jadi Mbak, makanya inna dina yusar, kata Rasulullah, sesungguhnya agama ini mudah. Takutannya apa? Kalau saya tidak mendudukkan dulu ini hukumnya sunnah, kita merasa harus mewajibkan diri kita setiap malam seperti itu. Sehingga kalau tiba-tiba ketiduran, kalau tiba-tiba lagi merasa berdosa, padahal kita perlu tahu kita tidak berdosa kalau meninggalkannya. Tetapi dengan kita bersungguh-sungguh mengerjakannya supaya kita dapat pahala lebih dan keberkahan lebih, ya itu baik untuk kita. Jadi kalau hari ini kita bisa baca semua al-muluk dibaca, ini dibaca, oh masya Allah, berarti pahala sunnahnya berlipat-lipat. Baik kalau hafal. Tapi kalau misalnya tiba-tiba udah kecapean, kayaknya baca al-muluk udah lari-lari. Ya, mungkin kita baru pulang dari luar kota, dari luar negeri, atau baru sampai ke tempat dan nggak bisa. Yang kita bisa baca apa? Doa mau tidur, sama qul huwallahu ahad, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ayat kursi. Bacalah itu. Iya, maksudnya itu yang lebih ke al-mulk ini apakah lebih baiknya di malam hari atau terserah mau tidur kapanpun? Al-mulk itu di malam hari. Kalau khusus al-mulk. Iya. Kalau yang lainnya mah bebas ya di waktu tidur manapun ya. Kalau yang lainnya sebelum tidur. Iya, maksudnya mau tidur siang, tidur sore, tidur malam. Oh iya, Ya, iya. itu maksudnya, 3 kali. Iya, itu masya Allah berarti, masya Allah. kan maksudnya yang lainnya tuh ya kita kan kalau mau tidur baca bismika lumayan Iya, juga iya. ya mau tidur tuh Sunnah, salah baca. iya. Tapi yang maksud saya tuh lebih ke yang satu lagi al-mulk ini kan nggak di tiap mau tidur kan, maksudnya nggak bebas kan, dia hanya di malam. Oh ya udah, baik. Dan al-mulk itu untuk membebaskan seseorang dari siksa kubur. Dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya syafaat. Ustazah, misalnya al-mulknya udah dibaca selesai Sholat maghrib itu harus diulang lagi atau udah enggak? Yang penting udah masuk malam. Senyamannya ibu-ibu. Saya mau nanya, kalau kita sebelum tidur itu kan mestinya harusnya berwudu dulu. Kalau kita sudah berwudu, terus pakai make up itu, Dibatalin sholat skincare, ternyata habis itu mau tidur ternyata pengen pipis. Nah kayak gitu masa skincare-nya harus dihapus. Makanya Insya Allah pahala wudhu yang pertama sudah masih nempel. pahala wudhu yang pertama sudah dapat pahala. Kalau tiba-tiba skincarean pipis gimana? Ya kalau mau dapat pahala lagi wudhu lagi, tapi kalau enggak ya nggak dapat dosa. Skincare mahal lagi Gitu. Jadi Dapat pahala istilahnya berarti kita tidur dalam keadaan tidak bersuci dong kalau memang sudah batal. iya, tapi kan kita nggak dosa. Tapi kita lihat pada saat wudhu pertama untuk sampai pagi gitu boleh nggak ya? Insya Allah Allah kan Rahman Rahim. Nah jadi kalau masalah apakah dia dapat pahala ketika tidur sepanjang tidur itu masalahnya Allah. Tapi itu urusannya Allah gitu, maksudnya bukan masalah, itu urusannya Allah. Tapi apakah nanti pahalanya itu jadi batal? Enggak juga, karena kan kita sudah berniat. Jadi walau alam bisawab lah. jawabannya. Gitu, akan lebih baik ya kalau enggak wudhu lagi. Tapi gimana skincare mahal banget 100 juta harganya. Atau
udah mau hampir mau habis kan? Gimana ya sudah, jangan memberatkan, jangan memberatkan. Apalagi kalau suaminya itu masih muda, biasanya mau tidurnya pegang-pegangan ya pasti kan batal lagi. Sudah lewat rasanya. Ya, jadi yang penting kita udah niat dalam hati, kita udah berusaha, nanti pahala ibadahnya gimana, apakah mampu untuk apa yaitu Allah alam. Iya. Iya ya, 2 bulan nggak ketemu banyak ya pertanyaan. Tanya Ustazah, yang pertama, apakah benar jika kita melakukan satu ibadah kepada Allah, kita lupa meniatkan niatnya untuk Allah? Apakah ketauhidan kita dipertanyakan? Maksudnya karena kita tidak berniat, lupa niat gitu kan, melakukan ibadah karena Allah, tauhidan kita jadi dipertanyakan. Ya, apapun ibadah untuk kepada Allah, tapi kita lupa niatnya. Kan kadang-kadang kita niatnya Karena ada ibadah yang bisa batal kalau niatnya nggak karena Allah. Misalnya, Mbak sholat, nggak baca niat untuk Allah, batal. Harus diulang sholatnya. Wudu ya, nggak niat karena Allah, lupa, harus diulang wudunya. Puasa wajib. Ya, dari malam nggak niat, berarti nggak masuk puasa wajibnya. Mbak harus mengkodok puasa wajibnya. Umroh, Mbak nggak ngambil mikot dulu, nggak niat waktu mikot, nah ini ada aturannya. Jadi ada sesuatu kalau dia ibadah mahdoh, dia memang tempat niatnya itu harus tepat. Kalau enggak, berarti harus diulang. Tapi misalnya dia ghairu mahdoh, misalnya seperti ini, cuci piring, ya kita cuci piring, nggak niat karena Allah, ya berarti ya udah cuci piring aja, nggak dapat pahala. Itu kedudukan niat. Makanya kemarin kita sudah bahas innamal a'malu binniyat. Apalagi kalau niatnya karena selain Allah, maka masuk ke dalam kemusyrikan. saya mau tanyakan itu, jadi ketauhidannya dipertanyakankah? Maksudnya apakah perlu kita bersyahadat kembali? Tergantung amalannya apa Mbak. Misalnya Mbak sedekah bumi, sedekah. Kalau sedekahnya itu untuk nyiror kidul, berarti musyrik, harus syahadat ulang. Tapi kalau sedekahnya misalnya dia ada ujub ria, ya Mbak istighfar, astagfirullah. Kenapa ujub ria? Berarti pada saat itu nggak dapat pahala sedekahnya karena selain Allah. Atau sedekah aja, nggak pakai niat karena Allah mau bagi-bagi duit aja, itu udah kebanyakan mungkin. Atau baju, misalnya emang bajunya udah banyak, kebanyakan dia keluarin aja, gak ada dalam hati dia untuk Allah, ya berarti dia cuma bagi-bagi baju, dia nggak dapat pahala sedekah. Makanya niat itu penting. Maka itu orang sekarang bilangnya itu mindfulness. Mindfulness itu sebenarnya niat itu mindfulness. Kamu hidup ngapain? Makanya tadi sekarang itu kita banyak distraksi. Itu yang membuat kita nggak mindfulness. Coba deh, segala distraksi yang menurut kita nggak penting, karena kita hidup ini kan buat beribadah. Sholat jadi nggak mindfulness. Kita ngelakuin apa, masak apa, ngurusin anak nggak mindfulness. Ya kalau kita buka handphone, kita lihat anak orang udah begini, sekolah di sini, terus kita ikut nyekolahin anak ke sekolah yang sama, supaya pengen aja karena ngeliat orang. Bukan karena Allah, kan nggak mindfulness. Ini anak bakatnya sama apa enggak, bakal betah apa enggak, cocok enggak, karena nggak ada mindfulness. Apa yang terjadi? Makanya nanti niatnya nggak karena Allah, nggak concern dia. Nah segala distraksi yang begitu, apalagi sekarang, makanya saya katakan tadi, nggak semua berita itu harus dibaca, nggak semua kejadian yang dihadapi orang lain itu kita harus tahu, nggak harus kepo segitu banyak. Yang urusan kita tuh ibadah kepada Allah. Maka tadi kenapa niatnya itu bisa nggak karena Allah? Karena dia nggak mindfulness. Bahkan banyak orang yang sholat tuh cuma Allahu Akbar, begitu takbir dia nggak niat. Nah kalau begitu takbir dia nggak niat, dia harus ulangi lagi, takbir lagi. Begitupun wudu. Wudu itu tempatnya niat itu ketika membasuh wajah. Begitu membasuh wajah dia nggak niat.
Niat wajib wudhu itu ketika membasuh wajah. Kalau mencuci tangan sampai pergelangan tuh niat sunnah. Niat sunnah itu tidak bisa masuk ke dalam niat wajib. Begitu dia udah lewat tangan sampai siku, ya tadi muka nggak niat. Ulangin dari mana? Dari muka. Ulangin dari muka. Terus ulangin lagi tangan sampai siku, terus sampai terakhir. Gitu ya. Jadi agama ini masya Allah. Ya, yang kedua Ustazah, manakah dahulu yang diciptakan oleh Allah, alam semesta ini atau Lauhul Mahfuz? Alam semesta ini Alam semesta yang diciptakan Allah, mana dulu yang diciptakan? Alam semesta ini kah atau Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu langit ketujuh ya, singgasananya Allah, tempat singgasananya Allah, atau Baitul Izzah sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Saya akan coba baca lagi, tapi sepertinya Lauhil Mahfuz dulu baru alam semesta. Tapi saya coba cross check ya, dicari dulu, saya baca lagi. Karena Lauhil Mahfuz itu kan tempat menyimpan takdir-takdir seseorang, dan letaknya Lauhil Mahfuz itu dekat dengan Allah. Ya, sedangkan alam semesta ini kan diciptakan itu setelah itu, seharusnya begitu. Tapi nanti kita akan lihat dulu. Kan Lauhil Mahfuznya kan bukan takdirnya kan? Iya. Bukannya mana dulu takdir atau alam semesta, tapi Lauhil Mahfuz atau alam semesta. Nanti akan saya cari ya. Alam semesta yang dimaksud berarti bumi. Semuanya langit pertama. Langit pertama ya? Iya. Kan alam semesta yang dimaksud itu kan biasanya langit pertama, sampai planet-planet itu kan masih langit pertama. Karena kan sebenarnya langit itu ada 7 lapis sampai dekatnya singgasana Allah. Nah, jadi kita ini kecil sekali, Mbak. Ya, kita ini kecil sekali. Maka kalau kita tuh punya masalah, ingat kita tuh punya Allah yang besar. Jangan merasa kita ini udah selesai hidup kita. Enggak, belum selesai. Kita menzolimi orang, jangan kita ngerasa kita tuh, kalau orang menzolimi itu kan karena ngerasa dirinya lebih besar daripada orang yang lebih hebat. Tenang Mbak, ini belum selesai nih. Karena pada saat itu kita ngerasa lebih hebat, jadi kita tekan orang. Padahal belum selesai hidup ini, ntar akhirnya dia bisa tekan kita balik ke pangkal. Wallah, begitu kan kalau kita lagi ditekan sama orang, lagi terzolimi, tenang aja, belum selesai. Ada Allah yang maha besar. Karena alam semesta ini sampai dan kita lihat yang kita teropong, apa yang terbaca di teropong itu semua baru langit pertama. Padahal Allah itu punya 7 lapis langit. Dan singgasana Allah itu di langit yang ke-7. Jadi Allah tuh melihat kita tuh kecil sekali. Dan masalah kita tuh sangat kecil. Sebenarnya Allah tuh bisa untuk mengangkat masalah kita tuh mudah bagi Allah, tetapi Allah mau mengangkat derajat kita. Maka Allah biarkan kita menyelesaikan masalah kita supaya ada catatan amal solehnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian ya, karena masih ada pertemuan lagi habis ini. Kita tutup semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas responnya yang luar biasa. Jadi 2 bulan gak ketemu, ternyata unek-uneknya banyak. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berikan kita istiqomah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Rahman, lakal hamdu ya Rahim, lakal hamdu ya Mujib. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, kasihi sayangi ya Allah, kabulkan doa-doa kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kalau Zat yang Maha Pengampun ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Jadikan sisa usia kami di jalan-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami, di antara kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, ada yang sedang sakit ya Allah, baik jasmani maupun rohaninya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Penyembuh. Anta Syafi, Ishfina ya Allah, Ishfina ya Allah, Ishfina ya Allah.
Sembuhkan kami ya Allah, sembuhkan kami ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah. La syifaan illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqama. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah, kesembuhan tanpa rasa sakit setelahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, Engkaulah Ar-Razzaq, Engkaulah Al-Wahhab, Engkaulah yang maha memberikan rezeki, Engkaulah Zat yang maha pemberi. Ya Allah, kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah sangat membutuhkan rezeki dan pemberian darimu ya Allah, yang halalan, thayyiban, mubarakan ya Allah, yang dengan rezekimu itu ya Allah kami bisa membesarkan anak keturunan yang saleh dan solehah, bisa bersedekah, bisa berzakat, bisa pergi ke Baitullahmu ya Allah, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis dalam keadaan sehat, selamat, ibadah yang Engkau terima bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, di antara orang-orang yang kami cintai ya Allah, ada yang sudah meninggal dunia ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan kubur beliau ya Allah, lapangkan kubur beliau ya Allah, lapangkan kubur beliau ya Allah, jadikan kubur beliau taman di antara taman-taman surga ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, Engkaulah Raja di hari kiamat kelak ya Allah. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah di hari kiamat kelak ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, bangkitkan kami dalam keadaan yang terbaik ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kami kemuliaan-Mu untuk menerima syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Quran, dari Ahlul Quran, dari pahala puasa kami ya Allah, dari pahala orang-orang yang meninggal dalam keadaan berjihad di jalan-Mu ya Allah, dari pahala menyambung silaturahim kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab, masukkanlah kami dan orang-orang yang kami cintai ke dalam surga-Mu tanpa hisab, masukkanlah kami dan orang-orang yang kami cintai ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Naikkan derajat kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah menuju surga Firdaus-Mu kelak ya Allah, bersanding bersama-sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi dan rasul yang kami cintai serta orang-orang saleh hingga akhir zaman. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami ya Allah nikmat-Mu yang terbesar di surga Firdaus-Mu ya Allah, yaitu bisa melihat wajah-Mu dengan kedua mata kami sendiri, bisa mendengar suara-Mu yang indah dengan kedua telinga kami sendiri. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, kami ini lemah, butuh pertolongan-Mu ya Allah. Orang-orang yang kami cintai ya Allah sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Orang-orang yang terzalimi karena iman Islamnya ya Allah di tanah Palestina ya Allah, di seluruh muka bumi ini ya Allah sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Negara yang kami cintai ini ya Allah sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, tolonglah ya Allah seluruh pemimpin-pemimpin negara muslim ya Allah untuk bisa berdiri di atas kebenaran ya Allah. Tolonglah mereka semua ya Allah untuk bisa berdiri di atas kebenaran ya Allah. Allahumma ansurna nasran qariban aziman, Allahumma ansurna nasran qariban aziman, Allahumma ansurna nasran qariban aziman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah